Om Swastiastu, salam sejahtera kepada semua pemirsa di rumah. Kali ini saya akan membawakan topik sharing kita pada hari ini, yaitu mengenai bakti kepada orang tua menurut Weda. Bagaimana bakti kepada orang tua menurut Weda? Sengaja saya mengambil topik ini tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Saya akan flashback dulu ya, bahwa di akhir-akhir ini ya, di zaman Kali Yuga ini, banyak sekali terjadi yaitu kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Seorang anak melaporkan orang tuanya ke kantor polisi hanya karena rebutan warisan, ya. Banyak sekali kejadiannya. Dan bahkan juga akhir-akhir ini, belum lama ini, bahkan ada di TV, di medsos, ada seorang anak yang sudah sangat-sangat keterlaluan tingkah polanya. Dia menjual seluruh isi perabotan rumah orang tuanya hanya demi poya-poya dengan pacarnya. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, padahal orang tua sama sekali tidak mengharapkan imbalan, mengharapkan apa yang telah dia berikan kepada anaknya dari mengandung 9 bulan, ngidam, dan sampai lahir, begitu pula sampai anaknya menjadi manusia, ya. Jadi orang lah, istilahnya dia sudah bisa mandiri, hidup sendiri. Jadi akan dengan rasa ikhlas untuk kasih sayangnya yang tak terbatas. Makanya ada istilah kan, kasih ibu sepanjang masa, ya. Ada lagunya itu, ya. Dan ada juga istilah, ya, ada pepatah yang sangat bagus sekali, yaitu 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibu, tetapi seorang ibu bisa membahagiakan 10 orang anak. Nah, itu perbandingkan sangat mencolok, ya, bahwa meskipun dia punya anak banyak, ini zaman sekarangnya ya, belum tentu dia bisa membahagiakan orang tuanya, ya. Mereka selalu berdalih, ya ini saya ngurus rumah tangga sendiri aja belum mampu untuk memberikan uang kepada orang tua dan lain sebagainya. Bahwa buatlah orang tuamu menangis karena prestasimu, tetapi jangan buat dia menangis karena tingkah lakumu yang tidak benar, ya. Apalagi mencoreng nama keluarga dengan perbuatan-perbuatan yang nggak benar, ya. Misalnya narkoba atau kejahatan, mencuri dan lain sebagainya, ya. Buatlah prestasi, ya, di sekolahmu, ya, di lingkungan rumah tinggalmu dan di lingkungan kerjamu, ya. Buatlah prestasi yang setinggi-tingginya sehingga akan membahagiakan orang tuamu, ya. Dan membahagiakan orang tua itu ya tidak harus dengan yang mahal, ya, belikan mobil, belikan rumah dan lain sebagainya. Ya kalau mampu ya bagus, ya. Justru kita harus membahagiakan orang tua jika kita mampu. Tetapi jangan berdalih, oh saya tidak mampu. Terus sama sekali nggak peduli sama orang tua. Ini yang terjadi kepada anak-anak kita, ya. Nah, makanya tujuan anak hormat kepada orang tua, yaitu dalam agama Hindu ada yang namanya itu trirena, ya, 3 hutang, ya. Ada 3, rena adalah hutang. Kepada siapa aja kita berhutang? 1, dewa rena, hutang kepada para dewa, hutang kepada Tuhan, dan pitra rena, hutang kepada orang tua kita, ya.
Kita membalasnya pada saat kita hidup, bukan pada saat beliau sudah menjadi leluhur saja, tetapi yang penting pada saat beliau hidup, ya. Jangan pada waktu hidup dia sia-siakan, ya, nggak peduli, ya, cuek, sakit cuek dan nggak peduli. Begitu beliau sudah tidak ada, udah paling grong-grong, paling gede nangisnya, ya. Apalagi di depan orang, ya. Jadi nggak perlu dibuatkan badai dengan 11 tumpang, 11, 17 tingkat dengan prada emas, nggak perlu, ya. Bantulah beliau pada saat hidup, ya, itu. Dan makanya di dalam Weda orang tua sangat-sangat dihormati, ya. Kita disarankan, bahkan ada yang namanya itu upacara, ada namanya Padma Namaskar, yaitu mencuci kaki orang tua kita, ibu dan bapak. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai rasa hormat, kita meninggalkan ego kita, ya, kita sungkem sujud kepada orang tua, ya, sehingga kita akan diberkati oleh orang tua kita. Jika kita mendapatkan restu, jika kita mendapatkan berkat, hidup kita akan bahagia, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang, maupun di alam sana, ya. Jadi itulah, di dalam Weda sangat disarankan kita harus hormat, kita harus patuh dan sopan kepada orang tua. Demikianlah topik pada hari ini. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.